Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih. Jadi ini kita lanjutkan tadi setelah di kelas kita laksanakan informasi kelas untuk supervisi ya. Setelah itu saya coba seperti si Pak Wisnu di pasca observasi kelas. Yang pada sekarang ini saya coba pakai kecil. Jadi pada pembicaraan kita kali ini tidak ada salah menyalahkan, tapi kita mencari yang terbaik, yang baik. Kita mulai saja ya. Untuk yang pertama, tadi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas itu bagaimana? Ada rasa puas, optimis, atau ada masih ragu? Kalau saya lebih puas dengan metode pembelajaran yang dilakukan pada hari ini, karena kenapa? Saya sudah melakukan observasi terhadap beberapa siswa yang memang sesuai minat. Artinya ketika anak kita klasifikasikan berdasarkan minat dalam proses pembelajaran, ternyata lebih menyenangkan dan kita pun ternyata tidak capek ketika mengajar gitu. Karena ketika itu saya klasifikasikan dari mulai ada yang minatnya membuat karya, ada juga yang hanya dia membuat konsep dan sebagainya. Ternyata itu lebih memuaskan dalam proses pembelajaran. Jika kita masukkan dalam tentang nilai ya, 1 sampai 10 dari pembelajaran tadi, menurut Pak Wisnu ada di posisi berapa? Karena saya baru mencoba proses ini, jadi sepertinya hanya pada 80%. Iya. Ada hal yang masih mengganjal di kegiatan tadi di kelas? Yang mengganjal ada sebetulnya, karena memang saya juga tidak begitu sempurna, karena memang pertama ini baru pertama kali saya mencoba dengan proses ini, lalu juga yang keduanya saya masih bimbang ketika dalam khususnya penilaian sikap Pak. Jadi ya penilaian sikap. Jadi masih ada sisi subjektivitas saya terhadap penilaian sikap anak gitu. Tadi sikap, tadi yang digunakan dalam pembelajaran kan modelnya ini ada diskusi, ya. Kemudian ada juga interaksi siswa. Nah ketika diskusi ini, yang pertama yang membuat Pak Wisnu puas, apa pula yang membuat Pak Wisnu tidak puas dengan diskusi? Saat diskusi saya merasa puas, ternyata anak bisa mengutarakan apa yang mereka dapatkan gitu saat pencarian data khususnya. Karena pencarian data saya coba bebaskan, jadi tidak hanya dari buku saja, tapi juga dari internet dan lingkungan sekitar sekolah gitu. Jadi itu juga ini ketika saya kasih penemuan hal baru itu. Namun yang menjadi mengganjal tadi adalah saat diskusi ternyata pengkategorian anak ini bisa dilihat ketika misalkan yang dia senangnya ini beraktivitas di luar, beraktivitas secara praktik, maka dia terlalu pasif dalam berbicara gitu, karena dia senangnya berpraktik gitu. Jadi dalam berbicara dia relatif kurang gitu. Tapi dalam diskusi kelompok itu saling melengkapi pada tidak ada sempurna gitu ya. Iya. Kemudian ini terkait tadi kan merasa tidak puas dengan sikapnya. Ada nggak salah satu kayak konsep atau cara Pak Wisnu untuk membuat yang selama ini belum terlaksana dengan sikap di kelas yang akan Pak Wisnu rencanakan? Yang akan saya rencanakan itu lebih kepada penilaian antar teman dan penilaian pribadi Pak. Jadi selama ini saya hanya melakukan penilaian sikap itu berdasarkan apa yang saya lihat, sehingga observasi pengamatan aja, sehingga tadi itu saya merasa tingkat subjektivitasnya yang tinggi gitu. Jadi ketika saya tahu anak ini pintar, juga misalkan dalam konotasi anak ini sikapnya kesehariannya baik, maka saya akan berikan nilai baik. Nah itu terjadi, tapi dalam hati saya selalu bergejolak.
ini saya apakah objektif menilai seperti ini gitu. Maka saya akan melakukan coba penilaian antar teman dan penilaian diri pada anak. Untuk penilaian sikap dengan antar teman dan penilaian diri ini, apa yang akan dipersiapkan oleh Pak Wisnu? Yang pertama jelas rubrik penilaiannya yang berkaitan dengan jadi saling menilai antar teman, bagaimana sikap temannya ketika misalkan diskusi atau misalkan dalam selama proses pembelajaran, lalu juga apa yang untuk penilaian diri misalkan apa yang dia rasakan dan apa yang siswa itu merasa bagaimana dia saat pembelajaran. Itu akan melihat juga itu akan menjadikan indikator bahwa siswa itu jujur atau tidak misalnya. Tadi sudah direncanakan ke depan ya. Kira-kira pastinya kapan nih akan melaksanakan penilaian sikap ini? Setelah proses evaluasi ini saya akan olah data dulu dari hasil pembelajaran sekarang. Pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda saya akan coba seperti itu. Siapa saja yang nanti akan Pak Wisnu ajak terlibat dalam pertama melaksanakan program proyek ini ya, maksudnya proyek penilaian sikap ini, siapa aja yang taruhlah diajak untuk berkolaborasi atau berdiskusi? Tentunya beberapa guru yang serumpun, beberapa guru yang mata pelajaran yang serumpun, seperti misalkan karena ini berkaitan dengan prakarya, saya membuat karya dalam materinya, jadi mungkin guru seni budaya juga bisa dilibatkan, lalu juga pakar kurikulum dan kepala sekolah untuk bisa melihat juga ke objektivitasan dalam penilaian. Setelah tadi terlibat ada komitmen ke depan dengan rencana Pak Wisnu untuk penilaian sikap ini. Ya, saya berharap dari penilaian. Maksudnya ini agar kegiatan ini berkelanjutan. Iya. Ya, saya akan coba secara kontinu, artinya bukan hanya saat supervisi saja, tapi juga dalam kegiatan belajar proses pembelajaran sehari-hari. Yang nantinya harapannya adalah siswa bisa lebih tertata dalam proses pembelajaran. Karena selama ini saya juga masih merasa kurang tertata dengan baik gitu, dari mulai administrasi sampai proses pembelajaran. Baik, saya kira cukup polisi ya. Obrolan observasi hari ini. Baik, selamat bekerja, semoga sukses dengan rencananya. Siap. Dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.